Nih, Apa? siapa sebenarnya di balik revisi Undang-Undang TNI ini? Depannya P, belakangnya O. Pramono. Prabowo Subianto. Oke. Gimana ceritanya sih? Jadi begini, sebetulnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Yeah. Nah, pasca dia menang sebagai presiden terpilih di Februari, itu ada pembahasan di internalnya Kemenhan. Jadi ini bisa nggak nih diselesaikan di akhir masa jabatannya dia sebagai Menteri Pertahanan begitu. Nah, ini cerita Bambang Eko ya. Bambang Eko ketika itu sebagai staf khusus atau asisten khususnya Prabowo di Menteri Pertahanan. Sekarang Bambang Eko itu adalah wakil Menteri Sekretaris Negara. Nah, intinya adalah dibilang periode itu tidak nutut istilahnya atau tidak nggak memungkinkan. Ya. Dan juga ketika itu masih masa transisi. Nah, Prabowo lalu bilang ya sudah kita bahas di bulan-bulan pertama kita berada di istana. Istana kue. Jangan dilempar lagi ya. Dikirim-kirim. Oke. Kenapa Prabowo ingin merevisi ini sih? Karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama, undang-undang TNI lama ini usang, Pram. 34 2004 34 dan juga 2004. Dan juga banyak turunan-turunannya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya Prabowo berpikir perlu ada pembaharuan di situ. Termasuk ada pasal-pasal soal demokrasi dimasukkan di sana, supremasi sipil juga dimasukkan ke sana. Intinya kalau kata Bambang Eko, TNI juga harus transparan seperti itu, dan juga ya supaya tidak menimbulkan gejolak di publik gitu, Pak. Ya, walaupun kita tahu ini kan kemudian ujungnya ternyata juga memperkuat di fungsi ya. Betul, karena ditambah kan ya ada penambahan itu. Gitu, dan tentu saja pada negara demokrasi itu seharusnya peran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kemudian pembahasannya seperti apa setelah kemudian Prabowo memerintahkan gitu, siapa yang bergerak dan bergeraknya kemana? Banyak, Pram. Jadi tentunya si Pak Bambang Eko itu ya, Bambang Eko dia sebagai ketua panja pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang TNI. Lalu ada juga Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang menjadi komando revisi Undang-Undang TNI ini juga. Lalu kalau di DPR ada Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR begitu. Itu sih, Pram, tiga motornya untuk revisi Undang-Undang TNI ini. Informasi yang kita dapatkan dulu kan ini sebenarnya mau dibahas di Balik DPR ya, Badan Legislasi DPR. Iya, betul. Terus kemudian ternyata berpindah ke Komisi 1. Nah, kenapa kemudian ini sempat ada kengototan dari pemerintah untuk dibahas di Balik? Biar cepat. Balik itu sekarang kan pabrik undang-undang. Iya, katanya begitu ya. Iya, biar cepat dan biar murah. Gitu. Murah. Emang mahal ya bahas undang-undang? Murah. Kalau mengundang banyak orang kan jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal dan harus perlu waktu yang lumayan panjang. Nah, sebetulnya Pram sejak tahun lalu itu kan sejak ada DIM ya, sejak ada DIM yang keluar dari pemerintah, ini sudah dibahas atau sudah dibahas di internal Balik revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, DIM yang saat itu beredar di Balik adalah DIM yang dipegang oleh teman-teman masyarakat sipil yang ada dua pasal yang bermasalah. Yang pasal 47 misalnya yang memperluas peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga yang tidak terbatas. Dengan itu jumlah lembaga yang bisa dimasuki sama TNI dan sama personel TNI ya. Betul, dengan ada pengecualian kebijakan presiden gitu. Lalu ada juga pasal 39 misalnya yang membolehkan TNI berbisnis. Gitu. Dan sebetulnya senyampang itu ya dengan pembahasan di Balik itu, di internal Balik ya, waktu itu masih di internal. Itu pemerintah waktu itu atau Prabowo ya, Kemhan itu sudah menyiapkan beberapa perwira gitu untuk disekolahkan di Unhan gitu untuk menambah untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor bisnis gitu. Sudah ada kursus-kursus gitu, Pram. Jadi benar-benar disiapkan. Kata Panglima dulu kan TNI itu multifungsi, bukan dua fungsi lagi. Iya. Ketika itu ya. Nanti sekalian aja TNI disuruh jadi wartawan juga ya. Gantiin kita ya. Maksudnya berani kritis nggak pada pemerintah ya nggak? Terus kita yang megang bedil. Iya. Komcat. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dalam situasi politik saat ini, dalam sistem dinamika di negara kita ini banyak hal-hal yang terjadi.
Belum lamanya Pak Presiden Prabowo menjabat, tentu banyak hal-hal dalam kasus korupsi dalam perubahan RUU TNI. Apakah ini akan berdampak buruk di tahun kepemimpinan Pak Prabowo? Teman-teman, tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita dari Bocor Halus. Tentu sangat bermanfaat bagi kita. Banyak hal-hal yang mereka sampaikan, banyak hal yang belum kita tahu, jadi kita tahu apalagi situasi dalam negara ini. Belum lama kasus korupsi belum diselesaikan. Sekarang tentang undang-undang tentara. Jadi kita sebagai masyarakat pun bingung dalam situasi saat ini. Berbagai dinamika dalam situasi politik saat ini. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit berita mengenai undang-undang TNI. RUU TNI disahkan, ini dampak yang akan terjadi. Pada 20 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak yang memungkinkan timbul akibat perubahan tersebut. Latar belakang pengesahan Undang-Undang TNI. Revisi Undang-Undang ini bertujuan untuk penyesuaian peran dan fungsi TNI dalam penghadapan tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional. Penambahan tugas dalam operasional militer selain perang, seperti membantu menanggulangi ancaman cyber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri, menjadi salah satu poin penting dalam revisi ini. Tentu dalam undang-undang kemarin bahwasanya dalam situasi ini TNI tidak ikut campur. Tetapi dalam situasi saat ini, apakah di balik ini lobi-lobi atau aktor ini adalah kepentingan Pak Presiden Prabowo Subianto? Karena Pak Presiden Subianto latar belakangnya seorang jenderal. Apakah itu? Jadi kita tidak tahu, teman-teman. Kontroversial dan kekhawatiran publik. Meskipun memiliki tujuan adaptasi terhadap tantangan baru, pengesahan Undang-Undang TNI tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan antara lain. 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi Undang-Undang TNI membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembali difungsikan TNI dan potensi tumbang tindih peran antara militer dan sipil. Yang kedua, supremasi sipil dan demokrasi. Beberapa kalangan menilai bahwa revisi ini dapat mengurangi supremasi sipil dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun sejak reformasi. Kumanas atau yang disebut Komnas HAM menyoroti kekurangan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU. Ini dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundangan-undangan yang demokratis. Nah, tentu banyak kalangan masyarakat juga yang tidak ingin undang-undang tersebut dirubah. Dan bahkan mahasiswa sudah demo untuk penolakan tentang undang-undang yang baru dalam TNI. Apakah ini menjadi salah satu reformasi kekhawatiran rakyat terhadap undang-undang tersebut? Ini akan berdampak perselisih pahaman antara TNI dan Polri. Tetapi ya mau gimana lagi, ini adalah seorang perintah Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Yang ketiga, dampak ekonomi. Penetapan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan dengan aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN.
yang berpotensi mengurangi kesempatan karir bagi masyarakat sipil. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi efisien birokrasi dan klaim investasi di Indonesia. Respon pemerintah dan DPR. Meskipun terdapat penolakan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses pengesahan Undang-Undang TNI. Pemimpin DPR telah menemukan Presiden Prabowo Subianto atau menemui untuk membahas RU ini. Dan Presiden disebut telah menyetujui perubahan tersebut. Langkah lanjut dan harapan publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil telah menyiapkan bukti-bukti formil untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Setelah undang-undang telah disahkan, mereka berharap proses ini dapat mengembalikan prinsip supremasi sipil dan memastikan bahwa peran TNI tetap sesuai dengan koridor demokrasi. Secara keseluruhan pengesahan undang-undang TNI bahwa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Sementara ada upaya meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, perhatian terhadap dampak sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas akan tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil. Nah, tentu saya tidak tahu tujuan undang-undang ini, tetapi banyak hal-hal yang kita tahu bahwasannya agar mendapatkan peran lebih dan untuk menjaga demokrasi dan serangan-serangan saber atau serangan-serangan geopolitik atau dinamika geopolitik dari internasional. Jadi tugas TNI sekarang dalam arti lebih banyak dari polisi. Jadi apakah selama ini polisi tidak mampu? Ya tentu kalau kita lihat kinerja polisi saat ini memang ya kita sebagai masyarakat pun pastinya bukan 100%, 70% pasti masyarakat juga sangat ragu dengan citra polisi, dan kita bisa lihat kinerjanya ya berbaur uang rata-rata teman. Jadi kita juga heran dalam prinsip ini, pengesahan undang-undang ini menjadi potensi yang sangat berdampak buruk menurut saya berdampak buruk terhadap masyarakat. Tentu banyak masyarakat tidak setuju dengan hal ini, tetapi inilah kebijakan-kebijakan pemerintah. Mau gimana pun kalau kita sebagai masyarakat tidak sama-sama mendukung, maka pemerintah akan selalu melanjutkan dan menyetujui dari pengajuan-pengajuan yang telah diajukan oleh anggota DPR. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.